Perkenalkan, nama saya Francisca Miranti dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi Sosiologi kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Industri yang diampu oleh Bapak Ari. Dalam video ini merupakan wawancara langsung dengan pemilik industri batik tulis yang dihubungkan dengan 4 metode, yaitu social mapping, diagram Venn, food basket, dan matrix scoring. Ponorogo merupakan kota yang sering dikenal dengan sebutan kota reog. Di Ponorogo sendiri terdapat sebuah industri batik tulis yang terletak di Desa Namba, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Untuk info lebih lanjutnya akan dijelaskan secara langsung melalui wawancara bersama pemilik usaha tersebut. Langsung tonton videonya ya. Baik, dengan Bapak siapa? Kalau saya panggilannya Nano, kalau nama aslinya Dian Pajaryono. Bapak, saya mau bertanya, bagaimana sih Bapak mendapatkan ide atau inspirasi membuka industri batik? Ya, pertama kita cuman itu aja ya. Pertama kita mengikuti pelatihan sama ada pameran. Akhirnya saya mendirikan batik. Itu aja. Itu sejak tahun berapa sih Bapak mendirikan? Saya pendirian pasar batik ini tahun 2011. Untuk modal awalnya sendiri itu berapa, dan Bapak itu dulu modalnya tersebut dari tabungan sendiri atau bagaimana Pak? Kalau permodalan pertama ya itu kita dari pengerjaan satu kain, kita canting, kita proses, akhirnya jadi kita jual, akhirnya kita proses lagi, jadinya dari satu lembar akhirnya bertambah. Untuk bahan bakunya sendiri sama peralatan membuat batik itu apa saja ya Pak? Kalau peralatannya yaitu canting malam, terus kompor, wajan, gawangan, itu yang terutama, itu yang paling harus ada. Terus sama tempat pewarnaan. Bahan bakunya berarti kalau bahan baku, kalau saya dari alam ya, semuanya dari alam semuanya, dari daun-daunan, dari kulit-kulitan dari pohon, itu semuanya. Untuk mendapatkan seperti alat-alat yang sudah Bapak sebutkan tadi sama bahan baku itu biasanya Bapak membeli di mana atau mendapatkan? Kalau peralatan kita beli di Solo. Kalau bahan batik ya, bahan pewarna, bahan yang lain itu kita menyediakan sendiri, masalah dari alam. Untuk batik yang Bapak produksi itu jenis batik apa ya Pak? Batik tulis. Oh, termasuk batik tulis ya Pak. Untuk proses pembuatannya itu seperti apa Pak dari awal? Dari awal kita bikin pola dulu, pola di kertas, setelah itu di blat ya, cara Jawanya itu di ke kain, setelah itu dicanting, setelah dicanting nanti diwarna, setelah itu diwarna mau berapa warna, atau 2 warna atau 3 warna, itu ada pengerjaannya yang berbeda. Setelah itu kita proses. Untuk batik yang udah Bapak produksi itu dijual dibentuk seperti baju atau dijual kain aja? Kain, masih berbentuk kain. Masih kain aja ya Pak berarti? Untuk sasaran konsumen sendiri nih Pak, Bapak sasarannya dari kalangan ya bawah? dari kalangan bawah tuh. Kalangan bawah sampai kalangan menengah ke atas. Kita menyediakan semuanya. Untuk distribusi atau bagaimana pemasaran Bapak untuk konsumen itu seperti apa Pak? Melalui online ada, melalui pemesanan langsung ada, dari WA sama dari Instagram. Berarti juga ada tokonya sendiri atau gimana? Ya, galerinya seperti ini. Galerinya di sini ini. Di sini ada berapa ya Bapak punya karyawan? Karyawannya ada sekitar 7 orang. Untuk sistem gajinya sendiri itu bagaimana ya Pak? Gajinya itu sistem borongan Mbak ya. Jadinya jadi satu orang dengan yang lain itu berbeda. Pengerjaannya juga berbeda. Jadinya
ada yang 500, ada yang 400, ada yang 350, tinggal pengerjaan. Itu ada, kalau borongan itu setahu saya nggak ada liburnya ya Pak? Atau tetap Malah ada kalau liburnya? borongan itu malah banyak liburnya. Kalau harian itu ya nggak ada libur malah. Kalau saya loh ya, kalau di sini loh. Menurut Bapak, sasaran atau yang paling penting dari industri Bapak ini apa? Atau modalnya, bahan baku, atau entah relasi? Yang dimaksud? Yang paling penting dalam produksi batik Bapak itu bahan bakunya atau? Kalau bahan Ya. bakunya bahan baku dari bahan kain ya, itu terutama itu yang agak sekarang udah naik harganya. Kalau tempat untuk bahan warna itu masih banyak. Yang terakhir ya Pak, untuk kendalanya sendiri apa aja sih Pak? Kalau kendala saat ini karena masih dalam situasi pandemi itu pemasaran. Karena kebanyakan juga online ya Pak, Iya. mau nggak mau. Untuk metode yang terakhir ada metode matrix scoring. Pertama, alat dan bahan, sebab alat dan bahan merupakan bahan pokok sehingga saya memberikan skor 10. Yang kedua, ciri khas seperti corak motif dan keindahan yang berpengaruh pada nilai jual sehingga saya memberikan skor 9. Yang ketiga, kreativitas dalam membatik, saya memberikan skor 9. Yang keempat, untuk sistem pemasaran pada konsumen saya memberikan skor 8. Yang kelima, tingkat lamanya pembuatan batik saya memberikan skor 7. Yang terakhir yaitu yang keenam, untuk sistem kerja karyawannya sendiri saya memberikan skor 7. Sekian, terima kasih.